Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam semangat. Hari ini kita akan masih membahas mengenai varians. Kemudian terkait nilai kuis, saya harap sudah dilihat semuanya. Akan ada waktu tersendiri untuk membahas mengenai jawaban dari kuis yang saya bagikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas subbab baru yang berkaitan dengan 4 hal ini. Apa sih standar komposisi bahan baku itu, dan apa sih varians komposisi bahan baku itu sendiri, kemudian standar hasil bahan baku itu apa, kemudian apa itu sendiri selisih hasil. Jadi intinya kita masih berkutat ke dalam beberapa varians yang masih harus kita pelajari bersama. Kalau sebelumnya saya menjelaskan biaya standar, kemudian varians bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, kali ini saya akan membahas mengenai varians komposisi, standar hasil, dan selisih hasil. Kriteria varians bauran dan hasil. Ya, biasanya memang varians atau analisis varians ini diperlukan untuk perusahaan yang manufaktur, ya, yang mana mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi, yaitu mengolah produk dengan beberapa jenis bahan baku. Kemudian biasanya mereka memiliki standar tersendiri mengenai jumlah kuantitas per hari yang harus diproduksi oleh perusahaan dan berapa jenis bahan baku yang dijadikan sebagai bahan utama untuk mengolah suatu produk tersebut. Nah, kalau kemarin kita hanya mengenal adanya varians bahan baku, kemudian adanya varians tenaga kerja, kemudian adanya varians overhead pabrik, sebenarnya varians bahan baku itu terbagi menjadi 3. Varians harga bahan baku, atau yang sebelumnya saya jelaskan dengan MPV, Material Price Variance. Kemudian ada varians komposisi bahan baku, yang mana ini letaknya pada pemakaian bahan baku. Kemudian varians hasil inilah yang belum saya jelaskan. Kemudian tenaga kerja, varians tenaga kerja yang saya jelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan rate variance. Ini variance ya harusnya. Nah, yang belum kurang adalah efisiensi tenaga kerjanya. Efisienkah jam kerja yang diterapkan? Nah, kemudian ada overhead pabrik, varians overhead pabrik. Yang belum terbahas adalah varians idle capacity atau kapasitas penganggur. Ini saya yakin juga sudah dibahas pada mata kuliah akuntansi biaya, ya. Oke, kita langsung saja. Nah, mengenai rumusnya bisa dilihat seperti ini, ya. Kalau untuk saya langsung ke varians hasil bahan baku, ya. Jadi total kuantitas bahan baku sesungguhnya dikalikan dengan rata-rata inputnya berapa, dikurangi dengan produksi yang sesungguhnya dikalikan dengan rata-rata yang dihasilkan itu berapa. Nah, kurang lebih formulanya menghitung seperti ini, begitu ya. Tapi sekali lagi ini nanti bisa pakai analogi sederhana, silahkan dipahami, silahkan di screenshot atau dicatat mungkin. Harga ST ini adalah harga standar. Kalau kuantitas SSG kayak gini sesungguhnya, kayak gitu ya. Untuk menghitung varians tenaga kerja sendiri, rumusnya seperti ini, ya.
Sebenarnya kalau mau digarisbawahi, sebenarnya cara mudah mengingat seperti ini ya, kayak tadi bahan baku ya, misalkan cara mudah mengingat formula untuk varians itu sebenarnya hanya kalau harga nih, apapun entah itu harga, komposisi ataupun hasil, pasti yang di awal itu adalah yang dibandingkan kayak misalkan yang harga saja, harga sesungguhnya dengan harga standar, baru kemudian kuantitas sesungguhnya kemudian dibandingkan dengan apa, kayak gitu. Jadi pasti yang di awal itu kayak aktualnya berapa, standarnya berapa gitu dulu. Coba dicermati baik-baik ya. Kemudian baru nanti yang aktualnya keluar berapa, produksi yang keluar sesungguhnya berapa, kemudian dikalikan dengan rata-rata hasilnya, kayak gitu aja. Sama juga tenaga kerja juga seperti itu. Rate-nya sesungguhnya itu berapa, standarnya berapa dibandingin kemudian jam kerja sesungguhnya seberapa. Nah, efisiensi juga sama. Pada intinya aktualnya jam tenaga kerja itu berapa dibandingkan dengan jam standarnya berapa dikalikan dengan tarif standar. Hanya sebenarnya sederhananya hanya membandingkan yang distandarkan perusahaan atau yang dianggarkan perusahaan dengan yang benar-benar dikeluarkan perusahaan ya. Kemudian kalau selisih hasil itu ada rasionya ya. Ya, nanti kita pelajari bersama-sama. Kemudian ada variance overhead pabrik yang terdiri dari spending variance. Ya, sekali lagi, variance overhead pabrik sesungguhnya dikurangi variance overhead. Sekali lagi, pasti kalau formula variance itu pasti membandingkan antara harga sesungguhnya dengan harga yang dianggarkan oleh perusahaan. Ya, kapasitas menganggur itu yang dimaksud adalah kapasitas menganggur mesin ya. Jadi biasanya memang mesin itu tidak bisa digunakan secara terus-menerus seperti itu, karena nanti akan meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan seperti itu. Jadi kemudian kalau ada waktu henti mesin tersebut, itu juga harus diperhitungkan sebenarnya oleh perusahaan. Jadi nggak boleh terlalu lama juga waktu berhentinya mesin tersebut atau waktu produksinya itu gitu. Nah, kemudian adanya variance efisiensi dari overhead pabrik itu sendiri. Dan ada variance hasil dari overhead pabrik. Oke, saya langsung next saja. Mungkin langsung ke contoh ya. Jadi kayak ada perusahaan gitu mau memproduksi 20.000 jenis produk X, sebut saja begitu. Nah, dibutuhkan bahan A sekian dengan harga sekian, bahan B sekian dengan harga sekian, bahan C kemudian input totalnya itu butuh bahan sebanyak 25.000 kilo dengan biaya 25 juta. Nah, outputnya itu 20.000 ini bukan 20.000 kilo ya, 20.000 unit barang. Ini standarnya. Nah, kemudian aktualnya ini dia yang terjadi dengan selisih harga ya. Oke. Untuk mengubah 25.000 kilo bahan baku menjadi 20.000 unit output diperlukan itu 40 jam tenaga kerja langsung, tarifnya 4.500 per jam. Tarif standarnya per 1, bukan per liter ya, per 1 unit
gitu, per 1 unit produk itu 9 rupiah. Dihitung dari 40 jam dibagikan dengan 20.000 unit produk yang ingin dihasilkan oleh perusahaan, dikalikan dengan tarif standarnya. Jam standarnya per unit itu 0,002 jam. Nah, sedangkan tenaga kerjanya itu ternyata secara aktual hanya bekerja 35 jam, tidak 40 jam sesuai standar. Dengan tarifnya lebih tinggi, yaitu 4.700. Nah, variance overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif jam kerja langsung sebesar 5.000 per jam atau 10 rupiah per unit produk yang dihasilkan. Cara perhitungannya hampir sama dengan tarif standar tenaga kerja, hanya saja ini dikalikan dengan variance overhead yang sebesar 5.000. Ya, kemudian tarif variance overhead pabrik standarnya sebenarnya hanya 3.000 per jam. Dan variance overhead pabrik tetapnya itu 100.000. Variance overhead sesungguhnya sebesar 210.000. Nah, kita diminta nih, dari semua data ini coba deh kita diminta menghitung variance bahan baku, variance tenaga kerja, dan variance overhead pabrik. Dan apa arti dari angka-angka variance tersebut?